Hai Besti, kali ini aku bikin konten baru yaitu budgeting with me. Ini juga merupakan resolusi tahun 2022 aku untuk bisa memanajemen keuanganku dengan lebih baik. Supaya aku konsisten buatnya, makanya aku upload videonya ke YouTube. Ini buku binder aku yang bakal aku jadiin buku budget planner. Bindernya udah lama dan udah kelihatan buluk ya. Jadi aku bakal dekorasi binder aku pakai stiker. Ini aku tempelin aja stikernya, nggak didekor gimana-gimana. Stiker ini udah lama aku beli, tapi nggak pernah aku pakai karena aku nggak tahu makainya buat apa. Itulah ya, boros ya kan. Tapi untung aja bisa kepake buat dekorasi buku binder aku yang udah buluk ini. Untuk sementara ini aku pakai buku ini dulu. Nanti kalau memang ada uang lebih, aku bakal beli buku yang baru. Udah selesai tempelin stikernya. Nah, sekarang aku lanjut buat dekor bagian dalam. Aku bikin kayak lettering gitu, pakai pensil dulu karena aku belum bisa lettering. Lalu baru aku timpa pakai pena. Disclaimer juga, video ini murni aku buat untuk aku belajar. Jadi tidak ada niat untuk menyombongkan apa yang aku punya. Aku harap dengan video ini aku bisa konsisten untuk membuat budget plan setiap bulannya. Mungkin ada juga dari kalian yang punya resolusi tahun baru yang sama kayak aku untuk bisa memanajemen keuangan dan lebih baik. Aku harap video aku bisa membantu kalian dan kita bisa belajar bareng-bareng. Ini aku mulai bikin budget plan untuk bulan Januari tahun 2022. Aku bikinnya simple aja, yang penting anggaran aku bulan Januari ini tercatat dengan rapi dan enak buat dibaca. Selanjutnya, aku bikin beberapa kotak sebagai pos pencatatan anggaran aku bulan Januari ini. Sejujurnya, aku belum terlalu paham bagaimana cara budgeting itu. Di YouTube banyak sekali video budgeting dengan berbagai macam metode. Dan yang aku lakukan sekarang adalah metode yang paling mudah yang bisa aku praktekkan. Yaitu dengan membagi anggaran menjadi 3 kelompok atau 3 pos. Membuat budget plan sebenarnya nggak terlalu penting juga ya untuk dibikin gambar-gambar kayak gini. Kalian bisa sesuaikan dengan kesukaan kalian gitu. Kalau memang kalian lebih suka yang list biasa aja, nggak masalah. Yang penting kita sudah mencatat apa yang akan kita anggarkan untuk bulan ini, sehingga keuangan kita bisa lebih teratur akan kemana aja dialokasikannya. Jadi pembagian posnya ada 3 ya. Pertama ada need atau kebutuhan, kedua ada want atau keinginan, yang ketiga ada saving atau tabungan, dan yang terakhir ini sebagai keterangan berapa pendapatan yang kita punya per bulannya. Sekali lagi, aku tidak bermaksud untuk riak, tapi karena ini video budgeting, jadi aku harus menceritakan bagaimana kondisi aku sekarang. Aku sudah bekerja dan aku mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah dari pekerjaan tersebut. Aku juga masih single dan aku masih tinggal bersama dengan orang tuaku. Orang tuaku hanya tinggal ibu dan ibuku masih bekerja dan beliau memiliki pendapatannya sendiri. Yang diisi pertama kali adalah pos kebutuhan atau need. Pos kebutuhan ini terdiri dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan secara rutin setiap bulannya. Contohnya adalah tagihan listrik. Jadi untuk tagihan listrik rumahku, aku membayar sebesar Rp200.000. Selanjutnya adalah tagihan PDAM atau air ledeng. Jadi di rumahku itu tagihan air ledengnya biasanya nggak lebih dari 100.000. Untuk list selanjutnya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk aku, biasanya di awal bulan, aku memberikan uang belanja untuk kebutuhan pokok kepada ibuku.
Bulan Januari ini aku kasih uang belanja ke ibuku sebesar Rp250.000. Selanjutnya aku menganggarkan uang untuk kebutuhan bensin. Karena ini kendaraan bersama, jadi di bulan Januari ini aku menganggarkan uang bensin sebesar Rp200.000. Selanjutnya untuk kebutuhan kuota internet, jadi aku pakai paket internet bulanan sebesar Rp80.000. Selanjutnya karena aku punya hewan peliharaan, jadi aku harus menyiapkan dana untuk keperluan anabul aku tersebut. Untuk bulan ini aku anggarkan sebesar Rp60.000. Untuk postnit punyaku udah selesai. Selanjutnya aku akan mengisi pos saving. Jadi katanya kalau kita mau menabung, saat kita terima gaji, kita harus segera menyisihkan beberapa uang kita sebagai dana tabungan. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi aku mau menabung Rp200.000 untuk bulan Januari ini. Selanjutnya di pos saving, aku masukkan dana sosial. Dana sosial ini maksudnya bisa sedekah atau infak. Aku masukkan di pos saving karena sedekah itu adalah tabungan akhirat kita. Yang terakhir dari pos saving, ini aku coba untuk mengalokasikan dana darurat. Dana darurat ini aku nggak pakai rumus, jadi aku anggarkan aja seberapa aku mampunya. Untuk bulan Januari ini aku anggarkan Rp150.000. Kalau kalian belum tahu apa itu dana darurat, bisa di searching ya. Yang terakhir adalah mengisi pos want atau keinginan. Yang namanya keinginan pasti bersifat konsumtif, dan itu bukan hal wajib untuk dipenuhi. Contohnya di sini aku bikin untuk uang jajan. Aku menganggarkan sebesar Rp450.000 untuk sebulan. Ini udah termasuk uang jajan makan siang atau jajan di online shop ya. Sebelumnya aku belum pernah menganggarkan uang jajan aku, jadi aku mau tahu kalau dianggarkan kayak gini bisa cukup atau enggak untuk sebulan. Yang terakhir aku menganggarkan uang untuk traktir ibuku sebesar Rp150.000. Ini aku coba jumlahin jumlah per posnya berapa. Untuk postnit jumlah keseluruhannya sebesar Rp890.000. Untuk pos want itu sebesar Rp600.000 dan pos saving sebesar Rp380.000. Kalau setiap pos ditambah jumlahnya jadi Rp1.870.000. Lalu aku kurangi dengan jumlah gajiku dan akan ada uang yang tidak terpakai sebesar Rp130.000. Uang yang tidak terpakai ini aku coba masukkan ke pos want sebagai uang jaga-jaga. Kalau nanti ada sesuatu yang urgensi, aku bisa pakai uang ini. Tapi kalau tidak terpakai, maka uang tersebut akan aku masukkan ke tabungan bulan berikutnya. Semoga nggak kepake ya. Aku kasih warna kuning di uang jaga-jaga sebagai pembeda. Lalu aku kasih warna di judul-judulnya supaya nggak kelihatan flat banget. Ini dompet keuanganku. Dompetnya ada sekat bening. Jadi aku bisa langsung memisahkan uang sesuai dengan anggaran yang udah aku tulis tadi. Uang gajiku hanya aku tarik sejumlah Rp1 juta dan sisanya masih ada di rekening. Jadi aku ambil sebutuhnya aku dulu. Pertama-tama aku pisahin uang jajan aku dulu. Jadi uang jajan aku itu 450, tapi aku jatahin 100.000 dulu. Dan ini udah terpakai sebesar 30.000, jadi sisanya 70.000. Dimasukin di sekat uang jajan. Selanjutnya adalah uang listrik dan PDAM. Uang listrik dan PDAM udah aku bayarkan, jadi uangnya udah nggak ada lagi. Selanjutnya adalah uang bensin.
Kebetulan aku belum isi bensin karena bensin yang lama masih ada. Jadi dipisahkan uang bensin sebesar 200.000. Lalu uang traktir ibuku itu 150, tapi aku udah ajak ibuku makan bakso, jadi tinggal 100.000. Untuk uang belanja, kuota, hewan peliharaan, dan dana sosial, uangnya udah aku bayarkan sesuai alokasi masing-masing, karena ini udah pertengahan bulan juga ya. Untuk uang tabungan, dana darurat, dan uang jaga-jaga, sengaja nggak aku ambil, dan aku akan tetap simpan di rekening. Udah semua disusun, berarti video budgeting with me ini udah selesai. Semoga budgeting aku bulan ini berhasil dan gak ada over budget. Untuk teman-teman yang mau memulai budgeting juga, semangat. Semoga tahun ini kita bisa memanage keuangan kita dan lebih baik. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.